Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Tong Sonic, suatu channel yang membahas berbagai macam motor, dari motor standar, motor harian, motor racing, motor balap, akan kita ulas tuntas. Nah, saya nggak lupa berterima kasih kepada Kawahara Apparel yang selalu support Tong Sonic. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama selalu. Dan kenapa saya nggak pakai baju Kawahara? Saya jadi lagi demo mau membangkitkan Rawamangun. Nggak hanya Rawamangun, kita ada misi beberapa orang, nanti kita akan kumpulin, atau teman-teman atau bapak-bapak atau para bos-bos mau ikut bergabung, kita majukan Rawamangun. Setelah Rawamangun telah maju, kita akan pindah ke daerah lain agar daerah yang kita kembangin mudah terkenal, mudah diingat. Misalkan contoh, Rawamangun terkenal dengan kulinernya, makanannya enak-enak, atau bengkelnya bagus-bagus, atau segala macam lah, kita akan ulas. Nah, jadi teman-teman kan di pembahasan kopling sebelumnya banyak yang tanya koplingnya nggak enak, segala macem lah. Kenapa? Nah, saya lupa jelasin di sebelum kopling itu kan. Jadi jadi kesini-sini tuh banyak produk, beberapa produk lah yang harus ada, yang beberapa kita rubah. Nah, nanti kita akan jelasin apa aja sih yang dirubah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass dropping all you. Nah, kali ini di depan saya udah ada bak kopling X1 atau Yamaha, masih baru. Nah, jadi teman-teman, di sini udah ada bak kopling X1 Yamaha buat Jupiter Z atau Vega R, Vega ZR, Vega New bisa juga. Nah, di sini ada yang masalahnya yang sering kopling kalian tuh jadi nggak enak. Nanti apa aja kita akan jelasin. Bikin saya mati dulu. Jadi kalau mau kuat, kita hardener dulu, kejauh udah agak merah, baru ceburin oli deh. Biasanya sih jadi kuat. Ini yang ngelas pakar knalpot Jakarta Timur. Kalau bikin knalpot di sini nih. Bohongin lah.
Itu biasanya sekali apa 2 kali? Kali. Sekali udah ya. Oh, jadi pengelasannya cukup sekali aja. Nanti kan kelihatan kayak kulit ngopek gitu kan, asal nggak boleh asal panas kan ini. Meleleh malah ya. Kelihatan kayak kulit ngopek itu gimana sih? Oh. Kelihatan pas. Jadi kalau ngelasnya apinya juga jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede dia malah jadi meleleh. Jadi harus benar-benar ke tukang yang ngerti dah. Ngopek ini kan. Oh iya. Tua. Kalau asal merah tetep aja Kemakan ya. itu juga pelan-pelan. Nyelup ini juga pelan-pelan. Baca bismillah. Teman-teman, tadi kan udah ngeliat proses pemanasan atau hardenernya kan, pasti teman-teman udah perhatiin. Nah di sini kan kalau udah kalian panasin atau hardener, tetap kalian harus cek, maksudnya pemanasan hardenernya itu udah benar-benar pas belum. Kalau masih jeber juga atau kemakan, berarti proses hardenernya kalian kurang tepat. Nah jadi nggak semua setut as ini kalian harus hardener. Nah kalian bisa bedain kalau yang perlu kalian hardener ini lihat kayak warna-warna kayak gini ya nih. Ini kan warnanya bukan warna baja. Ininya tuh bukan warna baja kan, beda sama yang udah ini. Nah kalau yang warnanya kayak imitasi gini kayak belum baja, kalian boleh hardener. Tapi kalau setutnya ini udah baja, kalau baja digininya lebih nyaring suara ininya. Kalau yang ini enggak. Nah jadi pokoknya saya titip pesan kalau yang enggak baja boleh di hardener, tapi kalau yang udah baja nggak perlu di hardener. Nah jadi kan ini contohnya saya di bak kopling Yamaha. Kalau Honda kan dia sistemnya nggak nyangkut gini kan. Kalau Honda dia neken gini, bisa juga neken, bisa juga ngedorong. Nah tetap kalau misalkan bahannya dia nggak baja, kalian tetap harus hardener biar nggak mudah kemakan. Biasanya yang mudah kemakan itu gara-gara kita kan pengen bar kopling yang bagus, kadang ininya suka nggak kuat. Nah jadi cukup sampai sini pembahasan bak koplingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Tong Sonic. Jangan lupa satu lagi, dukung Jakarta Timur, terutama kita mau kembangin dulu Rawamangun. Setelah Rawamangun kita akan kembangi ke Pulau Gadung, pokoknya sekitar Jakarta Timur. Buat teman-teman yang mau gabung di pembangunan Rawamangun atau kita tenar ini bagaimana sih Rawamangun biar terkenal di teman-teman, kalian boleh DM Instagram saya atau komen di YouTube, nanti saya balas. Cukup sampai di sini. And you fight so hard to stay above the surface, and all the cries